Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sekalian yang Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah untuk kita semua dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosa-dosa kita. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, qudwah hasanah kita, Rasul yang mulia yang kita harapkan syafaat beliau di akhirat kelak. Nabi adalah sosok manusia yang paling berjasa terhadap diri kita, melebihi jasa-jasa kedua orang tua kita. Maka itu kemudian di antara sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan berterima kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lupa untuk memuliakan beliau Rasul. Di antara salah satu wasilah atau cara mengungkapkan kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berselawat salam kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan selawat salam kita, para jamaah semuanya insyaallah di akhirat kelak bersama seluruh keluarga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi langsung masuk surga tanpa dihitung amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada nanti orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu, dan semoga kita bagian dari mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kajian pada malam hari ini, agar hidup penuh makna. Para jamaah sekalian Allah muliakan, kita hidup di era di mana kita sangat berpotensi untuk melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kemudian
kita melaksanakan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, kita tidak terbebas dan sangat rentan sekali amal kebaikan itu menjadi sia-sia, tidak bermakna, tidak bernilai. Mungkin secara zahirnya nampak sebuah kebaikan, sebuah ibadah, amal soleh, tetapi bisa saja yang zahir ini tidak bernilai, tidak dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tantangan kita di zaman kita hari ini. Berapa banyak di antara kita yang melakukan kebaikan kemudian berharap pujian dari orang lain atas kebaikan yang kita lakukan, sehingga pujian-pujian inilah yang kemudian menyebabkan amal kebaikan yang kita lakukan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak lagi dia mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan balasan pahala dari Allah. Yang dia harapkan adalah pujian dari manusia. Nah, Imam Hasan Al-Basri, beliau dalam sebuah makalah, dalam sebuah ucapan beliau menasihati kita semua agar kita mampu memanfaatkan setiap waktu, setiap kesempatan, setiap momentum kebaikan kita gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan itu harus basis ikhlas karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena mengharapkan sanjungan. Beliau mengatakan, ya bani Adam, wahai manusia, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau merupakan kumpulan-kumpulan hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk, manakala harimu berlalu maka sesungguhnya telah hilang sebagian darimu. Jadi makalah beliau ini menasihati kita agar kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendulang amal saleh, ketaatan kepada Allah, agar nikmat waktu, umur yang Allah berikan bermakna, tidak sia-sia. Kita menganggap bahwa kalau kita menyambut tahun baru, baik tahun baru Hijriah ataupun tahun baru Masehi, kita menganggap bahwa alhamdulillah umur kita bertambah. Betul tidak? Kita menganggap umur kita bertambah. Secara hitung-hitungan ya yang 60, kemudian datang tahun baru jadi 61. Tapi hakikatnya dia tidak bertambah, dia berkurang. Maka apa yang berkurang ini
Jangan sampai dia berlalu begitu saja tanpa ada nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan. Nah, inilah yang dinasihatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kalau hitungan hijriyah malam ini kan sudah hitungan masuk tahun baru hijriyah, betul? Berarti umur kita nambah atau berkurang? Hakikatnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Semakin jauh kita melangkah, maka semakin dekatlah kita dengan pusara kita. Semakin dekat waktu ajal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian jamaah sekalian Allah muliakan, agar nikmat amanah kehidupan yang Allah berikan bernilai dan bermakna, maka tidak ada waktu yang berlalu, tidak ada waktu yang terlewat, melainkan kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia singkat. Kalaulah ada di antara kita yang diberikan usia 90 tahun, 100 tahun, bila dibandingkan dengan akhirat, dunia ini sangat singkat. Apalagi umur kita yang hanya 100 tahun. Itu pun kalau ada yang berusia 100 tahun. Di sini ada yang berumur 90 tahun. Angkat tangan kalau ada. Enggak ada. Dan enggak ada yang berani menjamin usianya sampai 90 tahun. Hidup ini singkat. Tapi sangat menentukan. Dia singkat namun sangat menentukan. Oleh karenanya, isi, pergunakan, manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang singkat ini sebagai modal utama, modal besar kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makalah daripada Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, mad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha illa qarajulin nama naumatan wa ra'a fi manamihi ma yuhibbuhu thumma intabaha. Beliau mengatakan perumpamaan dunia ini dibandingkan dengan akhirat seperti seseorang yang tidur sejenak. Nama naumatan, tidur sejenak, sebentar. Di dalam tidurnya itu kemudian dia melihat sesuatu yang menyenangkan hatinya. Dia mimpi. Mimpinya indah. Enggak tahu mimpinya apa. Apakah di mimpinya itu dia punya istana yang megah, harta yang banyak, dia menikmati keindahan dunia dalam mimpinya. Tsumman tabaha, kemudian dia bangun. Nah, itulah perumpamaan dunia ini. Seperti orang tidur sebentar, kemudian dia mimpi indah, setelah itu dia bangun. Bangun ini adalah kematian. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita bangun, oh iya, tadi cuman mimpi. Senang, bahagia, tapi cuman mimpi. Kalau kita mimpi senang, lama atau tidak? Sebentar. Karena itu kemudian jangan tertipu
karena hanya sekedar mimpi. Siapapun di antara kita hari ini nih mungkin diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jabatan, berupa harta, kedudukan, kemuliaan, kehormatan. Ingat, itu hanya sekedar mimpi dibandingkan dengan akhirat sebentar doang. Nah, itu kemudian jamaah sekalian Allah muliakan, di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar waktu yang sebentar ini betul-betul bernilai, bermakna, maka lihatlah para sahabat dahulu. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada sahabat yang lain, dia lihat semangat dalam melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan kebaikan, dia berharap dia dapat melakukan kebaikan itu. Ada ghibthah, iri yang diperbolehkan. Dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa para sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Madinah, mereka kemudian melihat sahabat-sahabat yang ada di Madinah, kaum Ansar, mereka berinfak di jalan Allah, mengeluarkan hartanya untuk membela perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian sahabat-sahabat muhajirin ini iri dalam artian bukan iri agar nikmat itu hilang, tapi bagaimana agar mereka juga bisa melakukan kebaikan yang sama seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansar. Kemudian sahabat muhajirin ini datang ke Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zahabat dusur." Para sahabat-sahabat yang kaya raya, mereka telah berlalu, mereka sudah meninggal dunia. Bin na'imil mukim, mendapatkan nikmat balasan kebaikan yang mereka lakukan. Karena janji Allah bagi mereka yang melakukan kebaikan dibalas pahala oleh Allah. Nah, sahabat-sahabat muhajirin mengatakan, kami melihat sahabat-sahabat Ansar melakukan bersedekah, membela agama Allah, dan mereka sudah meninggal dunia, pastilah mereka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kata Nabi, wa madzak, memang kenapa? Kata para sahabat, yusalluna kama nusalli. Mereka para sahabat itu salat sebagaimana kami salat. Wa yasumun kama nasum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaqun wala natasaddaq. Tapi masalahnya Rasulullah, mereka itu bersedekah, tapi kami tidak bisa bersedekah. Karena mereka sahabat-sahabat muhajirin tidak memiliki harta. Berbeda dengan sahabat-sahabat Ansar yang di Madinah, penduduk asli di sana. Mereka keluarkan hartanya di jalan Allah. Mereka berinfak, mereka berwakaf. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Mereka para sahabat Ansar bersedekah, kami enggak bisa bersedekah ya Rasulullah. Dan mereka memerdekakan budak-budak, sedangkan kami tidak bisa memerdekakan budak-budak. Nah, dari cerita ini kita dapat melihat bagaimana sahabat-sahabat muhajirin tersebut
tidak mau kalah dalam kebaikan, untuk mengisi hidup mereka agar setiap waktu dan kesempatan yang Allah berikan digunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Yang lain sholat, kami sholat, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tapi masalahnya sahabat-sahabat Ansar bersedekah, kami nggak punya uang, nggak punya harta untuk bersedekah. Apa kata Nabi? Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu amalan? Dengan amalan itu kalian bisa mengejar kemuliaan-kemuliaan orang yang kalian sebut tadi. Kalau kalian amalkan amalan ini, maka sahabat-sahabat tadi yang kalian katakan mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah, mereka memerdekakan budak dan kami tidak bisa memerdekakan budak, enggak ada apa-apanya bila mana dibandingkan dengan amalan yang aku ajarkan kepada kalian. Dan orang-orang setelah kalian tidak bisa mengejar kebaikan kalian kecuali mereka melakukan seperti apa yang aku ajarkan kepada kalian. Bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, kami ingin. Tolong sampaikan, ajarkan kepada kami, kira-kira apa amalan yang bisa kami lakukan untuk mengejar mereka dalam kebaikan, yaitu sahabat-sahabat Ansar yang mereka bersedekah, mereka memerdekakan budak-budak, sedangkan kami nggak bisa bersedekah, nggak bisa memerdekakan budak, nggak punya harta. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, tusabbihun, bacalah tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah. Ini langsung Nabi yang ajarin. Dalam hadis ini, wa tukabbirun, dan baca takbir, Allahu Akbar. Wa tuhammidun, dan kalian memuji Allah, baca alhamdulillah 33 marrah fi kulli duburi salatik. Baca tasbih, baca takbir, baca tahmid dalam teks hadis ini 33 kali setiap selesai salat. Nah, kalau kalian amalkan ini, kata Nabi, Masya Allah, orang-orang yang kalian sebut tadi, sahabat-sahabat Ansar yang mereka bersedekah dengan hartanya, mereka memerdekakan budak, amalan mereka itu bila dibandingkan dengan apa yang aku ajarkan, nggak ada apa-apanya. Nah, ini jamaah. Jadi bila mana selesai sholat, jangan langsung buru-buru. Jangan langsung buru-buru meninggalkan tempat sholat. Jangan lupa amalkan nih pesan Nabi SAW. Baca tasbih subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian baca takbir Allahu Akbar 33 kali. Baca tahmid alhamdulillah 33 kali. 33 kali 3 jadi berapa? 99. Ini diamalkan. Tapi biasanya yang kita lakukan itu tasbih, tahmid, kemudian takbir. Karena ada teks daripada hadis yang lain. Kalau hadisnya ini disebut tasbih, takbir, baru tahmid. Boleh kita pilih yang mana saja.
Jadi ini pesan Nabi SAW, manfaatkan waktu yang Allah berikan sehingga perjalanan hidup kita ini tidak sia-sia. Setiap waktu bernilai ibadah. Ada momentum-momentum kebaikan, lakukan kebaikan. Kalau sekarang nih kita menyambut datangnya bulan Hijriyah, kita masuk bulan Muharram, nanti ingat ada puasa ya di bulan Muharram. Puasa apa? Puasa Asyura. Sehingga bulan yang mulia ini, bulan Muharram, tidak berlalu begitu saja. Karena salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan disebut bulan hurum, salah satunya bulan Muharram. Jangan lupa nanti itu. Puasa di tanggal 10 disebut dengan puasa Asyura. Di tanggal 9 boleh puasa? Boleh. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10 disebut puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Ustaz, kami nggak bisa puasa di tanggal 9 tapi bisanya di tanggal 10 puasa Asyura. Terus kami ada kesempatan puasa di tanggal 11, boleh 10 dan 11. Ini yang harus kita lakukan jamaah sekalian Allah muliakan, sehingga hari-hari kita, bulan-bulan yang Allah hadirkan, bahkan tahun yang kita lalui tidak berlalu begitu saja, tapi semuanya bernilai ibadah. Kemudian yang harus kita lakukan agar hidup kita bernilai, bermakna, hendaknya bentuk diri kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ini yang diajarkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalau engkau ingin lihat manusia yang terbaik adalah lihat apakah dia mampu tidak menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Kalau untuk diri sendiri, untuk diri sendiri, saya yakin bahwa setiap kita pastilah akan memanage hidup kita, menginginkan kebaikan untuk diri kita. Tapi belum tentu ada orang yang berpikir untuk kebaikan orang lain. Semua orang ingin selamat. Saya ingin selamat. Semua orang ingin bahagia. Saya ingin bahagia. Tapi belum tentu ada orang yang berpikir agar orang lain juga selamat, agar orang lain juga bahagia. Belum tentu. Karena ini perkara yang jarang. Orang yang melakukan ini, yang berpikir tentang orang lain, itulah yang disebut oleh Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia. Bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga bermanfaat orang lain. Allah hadirkan kita di dunia ini jamaah sekalian Allah muliakan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Allah hadirkan kita di dunia untuk diri kita dan bisa bermanfaat buat orang lain. Apakah kita bermanfaat di tempat kerja? Apakah bermanfaat di lingkungan? Sehingga dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, kita tidak hanya memikirkan tentang kesenangan kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri,
tapi juga kita berpikir tentang orang lain. Bagaimana kita hadir kemudian menjadi manfaat untuk orang lain. Kita belajar dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah enggak butuh apa-apa. Allah enggak butuh minum. Tapi Allah siapkan untuk manusia sesuatu yang bisa diminum. Allah enggak butuh makanan. Tapi Allah hidangkan, Allah siapkan, Allah berikan untuk manusia sesuatu yang bisa dimakan. Itu kebaikan Allah. Maka berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah butuh nasi tidak? Allah butuh beras tidak? Enggak. Tapi Allah siapkan untuk manusia. Itu kebaikan Allah. Maka karena Allah telah berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah begitu baik kepada diri kita. Di antara cara kita membalas kebaikan Allah adalah balaslah kebaikan Allah dengan engkau berbuat baik kepada orang lain. Pak, Bu, kita punya tetangga, kita punya saudara, kita punya keluarga, baik keluarga dekat ataupun keluarga jauh. Wah Allah, ada orang yang sudah diberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, senang, tercukupi. Ada keluarganya yang kekurangan, datang minta bantuan agar ditolong, dibantu. Apa yang dilakukan? Dia bantu atau tidak? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bantu dia, tolong dia. Manusia punya harta, hidup bahagia, diberikan sarana-sarana kebahagiaan di dunia oleh Allah. Tujuannya apa? Bukan hanya untuk diri kita. Bagi dia dengan orang lain. Bahagiakan orang lain sebagaimana Allah telah membahagiakan engkau. Nah, kalau semua orang dan berpikir seperti ini, inilah kehidupan yang bermakna. Perhatikan, orang tidak melihat harta kita, Pak. Orang tidak melihat jabatan kita. Tapi yang dilihat oleh orang lain adalah seperti apa kita bermanfaat untuk orang lain. Betul tidak? Kalau orang dititipkan harta, tapi harta hanya untuk berpoya-poya, bersenang-senang untuk dirinya, bukan menebar kebaikan, bukan menebar manfaat. Kira-kira orang seperti ini disenangi atau dibenci? Disenangi atau dibenci? Dimanapun dia tinggal, dimanapun dia hidup, pastilah dia akan dibenci orang. Tapi beda, ada orang yang dititipkan harta, subhanallah, dia berbagi, dia menolong orang, dia membantu. Lihat nih masjid ini megah. Kalau sholat di sini nyaman, bermanfaat. Bermanfaat tidak? Ya Allah, buat lingkungan. Orang yang melakukan musafir lewat sini, lihat ada masjid, dia masuk, dia sholat, dia bisa istirahat. Pengguna jalan raya,
Dia lewat, oh ada masjid. Dia bisa istirahat, dia bisa salat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang berkualitas di hadapan Allah itu adalah manusia yang mampu membentuk dirinya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, yang punya ilmu. Jadikan ilmu kita bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak bisa bersedekah dengan harta, bersedekah dengan ilmu, bermanfaat ilmu kita buat orang lain. Ustaz, kami minim ilmu, punya tenaga, bermanfaat untuk orang lain lewat tenaga, bersedekah tenaga. Syukur, alhamdulillah. Punya ilmu, punya harta. Bermanfaat lewat ilmu, bermanfaat lewat harta. Inilah manusia yang memenuhi hidupnya dengan kebaikan, bermakna, bernilai kehidupannya. Minta sama Allah. Makanya dalam doa-doa kita, di antara yang kita minta adalah agar Allah jadikan kita orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain, yang biasa membaca surat Yasin, yang biasa baca surat Yasin pada ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan yang sudah mati, nanti dibangkitkan di akhirat, dihidupkan semua oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan mencatat setiap kebaikan yang dia lakukan. Wa atharahum, dan bekas-bekas kebaikan mereka. Nah, para ulama mengatakan apa? Inilah orang yang disebut oleh Nabi khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah yang mampu bermanfaat buat orang lain. Wa naktubu ma qaddamu, kami catat kebaikannya. Salatnya dicatat oleh Allah, baik salat wajib ataupun salat sunnah, dicatat oleh Allah. Dia bersedekah, dicatat oleh Allah, tidak ada yang terlewatkan. Nah, ini yang ma qaddamu, yang mereka persembahkan untuk akhirat mereka. Amalan-amalan wajib dia lakukan, salat, puasa. Amalan-amalan sunnah tetap dia jaga. Salat sunnah qabliyah, ba'diyah, baca Quran, qiyamul lail, salat duha. Ini yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan. Wa atharahum, dan bekas-bekas kebaikan mereka. Maksudnya apa? Semasa dia hidup di dunia, dia meninggalkan karya yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dia sudah meninggal dunia, tapi nilai-nilai kebaikannya masih bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan athar itu, bekas-bekas kebaikan mereka. Banyak kita temukan. Kalau kaitannya dengan ilmu, para ulama-ulama terdahulu sampai hari ini kita masih bisa menikmati karya-karya mereka. Saya punya kajian khusus membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu sebuah kitab hasil karya daripada
Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Sampai hari ini masih dibaca, masih menjadi referensi pijakan hukum. Orang baca hadis-hadis Riyadhus Shalihin, itu athar. Mereka sudah meninggal dunia, ada kebaikan yang mereka tinggalkan. Berapa banyak masjid-masjid yang dibangun oleh hamba-hamba Allah yang saleh, yang taat kepada Allah. Mereka sudah meninggal dunia, tapi masjid itu masih kokoh, tegak berdiri. Mungkin sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa yang bangun ini? Oh, namanya Fulan bin Fulan. Masih ada orangnya? Oh, enggak, udah meninggal. Oh, kapan meninggal? Oh, udah ratusan tahun lalu meninggalnya. Masih ada sampai hari ini bekas kebaikannya. Itu athar. Dan berpeluang untuk kita semua, jamaah sekalian Allah muliakan. Kita bisa meninggalkan jejak kebaikan. Dan inilah yang kemudian menjadi nilai, menjadi tolak ukur bahwa hidup kita ini bernilai, bermakna atau tidak. Mohon maaf, kita ini bukan seperti binatang, hanya sekedar makan, minum, melampiaskan hasrat, setelah itu mati, nggak dikenang, nggak diingat. Bukan itu. Jadilah hamba Allah yang dia sudah kembali kepada Allah, dia meninggal dunia, tapi orang masih mengingat dia, mengenang kebaikannya. Ada sesuatu yang dia tinggalkan. Apakah itu dikenang dari ruang lingkup yang kecil, keluarganya atau masyarakatnya. Jadi setiap manusia berpeluang seperti itu, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, bernilai untuk orang lain. Nah, inilah kajian kita pada malam hari ini, jamaah sekalian Allah muliakan. Semoga apa yang kita sampaikan malam hari ini bermanfaat, ya, sehingga waktu yang kita lewati dari maghrib sampai datang waktu isya ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pulang kembali ke rumah masing-masing membawa bekal terbaik. Apa itu? Ilmu yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan artinya ilmu itu siap kita amalkan dimanapun kita tinggal. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, jamaah sekalian Allah muliakan, silakan kita buka sesi tanya jawab setelah azan, ya. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti selesai kumandang azan ada waktu untuk sesi tanya jawab. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada Ustadz.
Barangkali ada bapak dan ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan mungkin dari ibu-ibunya. Yang mau bertanya? Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari yang mengikuti melalui online, Ya. ya, media sosial, tentang materi makna hidup. Ustadz, hidup kita di dunia akan menentukan hidup kelak di akhirat. Artinya kita tidak bisa sembarangan menentukan makna hidup berdasarkan konsep yang tidak jelas asalnya. Ya. Mungkin bisa diberikan gambaran atau diberikan penjelasan konkret tentang konsep hidup yang jelas Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan oleh petanya, semoga Allah berkahi. Semoga mendapatkan ilmu dari kajian kita tadi. Jadi yang disampaikan suatu kebenaran bahwa memang hidup ini cuma sekali. Enggak ada siaran ulang. Nanti diulang lagi, coba lagi, ingin balik ke dunia, enggak bisa. Orang yang sudah meninggal dunia, di antara harapan mereka dan keinginan mereka, dan itu tidak mungkin, adalah balik ke dunia. Na'mal salihah, kami ingin melakukan amal saleh. Hidup ini menentukan, walaupun sebentar, tapi sangat menentukan keselamatan kita nanti di akhirat. Oleh karenanya, kita harus memastikan bahwa hidup kita ini sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya atau tidak. Maka itu kemudian yang harus kita lakukan adalah apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Agar kalian selamat, aku tinggalkan dua pusaka untuk kalian sebagai pegangan hidup, sebagai penuntun, sebagai pembimbing agar kita selamat. Apa itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa sunnata rasulihi, dan sunnah rasulnya. Maka ini adalah menjadi pegangan kita. Lalu bagaimana cara kemudian kita mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebutkan, al-ulama'u warathatul anbiya. Kalau dulu para sahabat dalam mengamalkan Al-Quran dan sabda Nabi, mereka langsung melihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dalam ibadah salat, Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni sholli. Kalau kalian salat, jangan buat-buat sesuatu yang tidak aku ajarkan. Lihatlah bagaimana aku salat. Jadi salat kalian harus sesuai dengan salatku. Sehingga para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Ibadah haji, Nabi langsung mengatakan kepada para sahabat, khudhu anni manasikakum. Kalau kalian ingin haji, lihat bagaimana cara saya berhaji. Para sahabat ngelihat apa yang dilakukan Nabi, mereka lakukan. Nah sekarang
zaman kita sudah jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa langsung melihat Nabi, tapi ada orang-orang yang diwasiatkan oleh Nabi untuk kita ikuti mereka. Siapa? Al-ulama'u warathatul anbiya, para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Pertanyaan lagi muncul, kriteria ulama yang masuk kategori pewaris para nabi itu seperti apa? Karena bisa saja nanti semua orang mengklaim dia jadi ulama, atau ditokohkan oleh orang lain bahwa dia ulama. Lalu ulama seperti apa? Selama dia berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah mereka ini adalah para ulama. Kalaupun kita menemukan ulama satu dengan ulama yang lainnya berbeda faham, berbeda pendapat, apakah perbedaan ini kemudian perbedaan yang bertentangan? Belum tentu. Selama perbedaannya dan pertentangan itu masih dalam ranah furu'iyah, cabang daripada syariat ini, bukan hal yang asasi seperti akidah, maka silahkan kita boleh mengikut ulama A, boleh kita mengikut ulama B, selama pertentangan itu dan perbedaan tersebut masih dalam ranah hal yang furu. Ya, kalau kita beribadah, maka tanya dulu ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya. Kalau memang ada dalilnya, amalkan. Kalau tidak ada dalilnya, maka tinggalkan. Karena hari-hari ini kita banyak akan menemukan ya, sesuatu hal-hal yang baru, hal-hal yang diada-adakan. Bila kemudian kita cross check, kita lihat dalam syariat, kita tidak menemukan dasarnya. Ya, bahkan hari-hari ini pun kita akan melihat dan kita menemukan ada orang yang kita lihat berbicara tanpa ilmu, tanpa dasar, sehingga seolah-olah dia orang alim, ya, orang berilmu. Maka kita harus hati-hati, harus kita memilah dan memilih mana ulama yang harus kita ikuti. Begitu ya. Untuk penanya, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan kekhawatirannya dan kerisauannya diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan ilmu, dibukakan basirah sehingga melihat mana yang perlu harus diikuti. Barakallah, semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan ilmu yang menjadi cahaya untuk kita di dunia dan menjadi cahaya untuk kita semua nanti di akhirat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.